Selamat datang di kisah pengantar tidur, di mana kita akan mendengar, menenangkan hati, dan mulai tertidur. Hai, aku Fadel. Terima kasih sudah bergabung. Bantu aku dengan subscribe jika channel ini membantumu tertidur. Dan mari bersamaku berkelana ke dunia mimpi. Namanya Raka. Usianya 29 tahun. Jika kau berpapasan dengannya di kantor atau di kedai kopi, kau akan melihat seorang pria yang tampak sangat stabil. Ia rapi. Ia berbicara dengan nada yang teratur. Dan ia selalu menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Raka adalah tipe orang yang jarang mengeluh. Semuanya baik-baik saja adalah kalimat yang paling sering ia ucapkan. Namun ada sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat. Di bawah kemeja linennya yang kaku, bagi Raka, hari tidak pernah benar-benar selesai saat matahari terbenam. Pintu kantor mungkin sudah dikunci, dan laptopnya mungkin sudah diletakkan di dalam tas. Tapi di dalam kepalanya, lampu-lampu masih menyala terang. Bayangkan, saat ini jam menunjukkan pukul 11 malam. Raka baru saja pulang. Ia mematikan lampu kamar. Ruangan itu seketika menjadi gelap gulita. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk, menarik selimut hingga ke dada, dan memejamkan mata. Kamar itu sunyi, benar-benar sunyi. Tapi tepat di saat itulah kebisingan yang sebenarnya dimulai. Pernahkah kau merasa bahwa tubuhmu sudah terbaring diam, namun pikiranmu justru baru saja mulai bangun, berdiri, dan berjalan mondar-mandir? Itulah yang dialami Raka hampir setiap malam. Di dalam kepalanya ada sebuah teater yang tidak pernah libur. Satu persatu, suara-suara itu muncul tanpa diundang. Tadi siang, presentasimu kurang meyakinkan ya? Kenapa tadi kamu tidak menjawab pertanyaan atasanmu dengan lebih tegas? Suara itu kemudian melompat ke masa depan. Bagaimana kalau bulan depan targetnya tidak tercapai? Lihat teman SMA-mu di media sosial. Mereka sudah punya rumah sendiri, sudah punya jabatan tinggi, sedangkan kamu masih di sini-sini saja. Dan yang paling menyakitkan, suara itu kadang kembali ke masa lalu, mengais-ngais memori 3 tahun lalu. Sebuah percakapan memalukan di sebuah pesta yang seharusnya sudah dilupakan semua orang. Tapi di kepala Raka, memori itu diputar kembali dalam format resolusi tinggi. Ia merasa malu, seolah kejadian itu
baru saja terjadi 5 menit yang lalu. Raka menatap langit-langit kamarnya yang gelap. Matanya lelah, tapi otaknya terus berlari di atas treadmill yang tidak punya tombol berhenti. Ia sudah terbiasa. Selama bertahun-tahun, Raka pikir memang begitulah cara kerja otak manusia. Ia pikir setiap orang dewasa memikul beban suara yang sama di kepala mereka. Ia tidak tahu bahwa ada perbedaan besar antara berpikir dan dipaksa oleh pikiran sendiri. Malam ini, jam dinding terus berdetak. Suara detak jam itu seolah mengejeknya, mengingatkan bahwa waktu terus berjalan, sementara ia masih terjebak di dalam labirin pikirannya sendiri. Tubuhnya lelah, tapi jiwanya masih terjaga, menunggu pagi yang datang terlalu cepat. Pagi harinya, Raka bangun dengan kepala yang terasa berat, seolah otaknya dibungkus oleh kabut tebal. Ia memaksakan diri, mandi, berpakaian rapi, dan memakai topeng. Tenangnya seperti biasa. Di kantor, suasana terasa sangat cepat. Di tengah hiruk-pikuk itu, Raka melakukan sebuah kesalahan. Sederhana saja, sebuah angka yang salah ketik di dalam laporan bulanan. Tidak ada kerugian besar, tidak ada klien yang marah. Atasannya hanya lewat di depan mejanya, meletakkan dokumen itu, dan berkata dengan nada datar, "Raka, ini ada yang keliru sedikit. Nanti diperbaiki ya. Lebih teliti lagi." Hanya itu. 5 detik pembicaraan. Namun bagi Raka, kata-kata itu seolah-olah adalah lonceng kematian bagi harga dirinya. Di luar, Raka hanya mengangguk sopan dan berkata, "Baik Pak, maaf, segera saya perbaiki." Tapi di dalam kepalanya, suara-suara itu berpesta. "Tuh kan, kamu ceroboh. Kamu memang tidak sepintar yang lain. Kamu hanya beruntung bisa sampai di posisi ini. Suatu hari nanti, semua orang akan tahu kalau kamu sebenarnya tidak sepantas ini berada di sini. Kamu hanya menipu yang sedang menyamar." Sepanjang sisa hari itu, Raka tidak lagi bekerja. Tubuhnya memang duduk di depan komputer. Tangannya memegang mouse. Tapi jiwanya sedang diadili di ruang sidang di dalam kepalanya. Setiap kali ada rekan kerja yang tertawa di kejauhan, ia merasa mereka sedang menertawakan kesalahannya. Setiap kali suasana hening, ia merasa itu adalah keheningan yang menghakimi. Malamnya, saat ia kembali ke kamarnya yang sunyi, kondisinya jauh lebih parah dari malam sebelumnya. Ia tidak hanya memikirkan hari ini. Ia mulai menghubungkan kesalahan kecil tadi
dengan seluruh kegagalan dalam hidupnya. Pikirannya seperti jaring laba-laba yang menangkap segala hal buruk. Ia merasa lelah, sangat lelah. Tapi matanya justru menolak untuk terpejam. Pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, pukul 3 pagi. Raka bangkit dan duduk di tepi tempat tidur. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. Keheningan malam terasa sangat berisik. Untuk pertama kalinya, Raka tidak lagi mencoba menenangkan dirinya. Ia merasakan retakan itu. Sesuatu di dalam dirinya berkata dengan suara yang parau, "Aku capek. Aku sungguh capek dengan pikiranku sendiri." Ada titik di mana rasa lelah bukan lagi soal kurang tidur, melainkan soal beban mental yang tidak sanggup lagi dipikul sendirian. Raka melihat bayangannya di cermin lemari yang gelap. Ia tidak mengenali pria itu. Pria di cermin itu tampak asing, rapuh, dan tersesat. Kebisingan di kepalanya sudah mencapai puncaknya, menciptakan dengung yang menyakitkan. Ia butuh udara. Ia butuh keluar. Ia harus melarikan diri dari ruangan ini. Bukan karena ruangannya sempit, tapi karena ruangan itu terlalu penuh dengan suara-suara yang tidak bisa ia bungkam. Raka menyambar jaketnya dan keluar. Udara malam pukul 3 pagi langsung menusuk pori-porinya. Tapi ia justru merasa sedikit lega. Setidaknya angin malam ini nyata. Angin ini terasa di kulitnya. Berbeda dengan pikiran-pikiran abstrak yang sedari tadi mencabik-cabik dirinya. Ia berjalan tanpa arah, hingga matanya menangkap cahaya kuning temaram dari sebuah warung kopi kecil di sudut jalan. Warung kopi 24 jam yang sederhana. Di sana hanya ada seorang pria tua yang sedang mengelap meja. Gerakannya lambat, namun pasti. Tidak ada musik, tidak ada televisi yang menyala. Hanya ada keheningan yang terasa. Terasa begitu tenang dan ramah. Raka duduk di pojok, memesan kopi hitam paling sederhana. Ia hanya ingin duduk di suatu tempat di mana ia tidak sendirian dengan pikirannya. Pria tua itu mengantarkan kopi pesanan Raka. Ia tidak langsung pergi. Ia berdiri sejenak, menatap wajah Raka yang pucat dan kantung matanya yang menghitam. "Gak bisa tidur?" tanya pria itu santai. Suaranya serak, namun hangat seperti kayu tua yang terbakar. Raka tersenyum tipis. Senyum yang dipaksakan. "Iya, Pak. Kebanyakan kopi tadi sore. Mungkin." Pria tua itu terkekeh sambil menyandarkan tangannya di meja sebelah. "Kalau nggak bisa tidur jam segini,
Biasanya bukan karena kopi, Mas, tapi karena kepala terlalu penuh. Ibarat gelas, kalau isinya sudah sampai ke leher, dituangi air sedikit saja, pasti tumpah. Raka terdiam. Ia menatap uap yang naik dari gelas kopinya. Kata-kata pria itu seolah baru saja menyingkap tabir yang selama ini ia sembunyikan. Kau tahu, Mas, lanjut pria itu lagi. Suaranya merendah. Kadang yang berisik di dalam sana itu bukan pikiranmu, bukan soal kerjaan, bukan soal masa lalu. Ia berhenti sejenak, membiarkan Raka menanti. Yang berisik itu sebenarnya adalah ketakutan yang tidak pernah diajak bicara. Dia cuma mau didengar, tapi kamu terus-terusan menyuruhnya diam. Makanya dia teriak. Kalimat itu menghantam Raka lebih keras dari kegalagalannya di kantor tadi siang. Ketakutan yang tidak pernah dia ajak bicara. Selama ini, Raka memang selalu menganggap pikirannya sebagai musuh yang harus dibungkam, bukan tamu yang harus didengarkan. Raka pulang saat langit mulai berubah menjadi abu-abu pucat. Kata-kata pria tua di warung kopi itu terus bergema. Ketakutan yang tidak pernah diajak bicara. Alih-alih langsung merebahkan diri dan memejamkan mata untuk kembali berperang, Raka duduk di meja kecilnya. Ia menyalakan lampu meja yang redup. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil yang selama ini hanya ia gunakan untuk mencatat jadwal rapat dan deadline. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menuliskan satu pertanyaan di bagian paling atas halaman yang kosong. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Awalnya, kepalanya mendadak hening. Ego di dalam dirinya mencoba menolak. Tidak ada, pikirnya. Aku hanya ingin tidur. Namun, ia menunggu. Ia membiarkan pena itu tetap menyentuh kertas. Ia memberikan ruang bagi suara yang paling dalam untuk bicara. Satu persatu, kata-kata itu mulai mengalir keluar, seperti bendungan yang retak. Ia tidak menulis tentang laporan kantor yang salah ketik. Ia menulis sesuatu yang jauh lebih dalam. Aku takut gagal seperti ayah yang menghabiskan sisa hidupnya dalam penyesalan. Aku takut jika aku tidak sukses, ibu akan kecewa dan merasa gagal membesarkanku. Aku takut jika aku menunjukkan sisi rapuhku, orang-orang akan pergi karena aku tidak lagi berguna bagi mereka. Saat kata-kata itu tertuang di atas kertas, Raka merasakan sesuatu yang aneh. Suara-suara di kepalanya yang tadinya berteriak kacau, perlahan mulai mereda.
menjadi sebuah isak tangis yang tenang. Ia menyadari bahwa selama ini kebisingan itu bukanlah serangan. Itu adalah alarm. Itu adalah bagian dari dirinya yang masih berusia 10 tahun, yang merasa takut sendirian di kegelapan. Ia menatap tulisannya sendiri. Selama ini, ia menganggap pikiran overthinkingnya seperti musuh yang harus dibasmi atau obat yang harus ditekan. Namun sekarang, ia melihatnya sebagai seorang kawan lama yang sedang gemetar ketakutan di pojok ruangan. Ternyata, semua berisik itu adalah cara dirinya meminta perhatian. Raka meletakkan penanya. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa perlu menenangkan perdebatan dengan kepalanya. Ia hanya perlu mengakui bahwa ketakutan itu ada, dan dengan mengakuinya, beban di dadanya seolah-olah berkurang beberapa kilogram. Ia mulai melihat bahwa dirinya tidak sama dengan pikirannya. Ia adalah orang yang mengamati pikiran itu. Raka bersandar di kursinya. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai, menyinari buku catatannya yang kini penuh dengan tulisan jujur. Keajaiban itu tidak datang seperti petir yang menyambar. Raka tidak tiba-tiba menjadi orang yang sepenuhnya tenang tanpa beban. Pikirannya masih ada. Suara-suara itu masih berbisik di sudut kepalanya. Namun, ada satu hal besar yang berubah. Caranya mendengarkan. Jika dulu ia menganggap suara itu sebagai perintah atau kebenaran mutlak, kini ia melihatnya sebagai bagian dari dirinya yang sedang butuh dipeluk. Ia tidak lagi membanting pintu saat pikiran buruk itu datang. Ia membukanya sedikit, lalu berkata pelan, "Oh, kamu lagi. Kamu takut ya? Tidak apa-apa. Aku di sini." Malam berikutnya tiba. Raka kembali berada di kamarnya yang gelap. Saat kepalanya menyentuh bantal, suara lama itu mencoba muncul kembali. "Besok ada rapat penting. Bagaimana kalau kamu..." Raka menarik napas panjang. Ia tidak memutus pikiran itu dengan paksa. Ia hanya membisikkan sebuah kalimat di dalam hati. Sebuah kalimat yang belum pernah ia katakan pada dirinya sendiri selama bertahun-tahun. Tidak apa-apa kalau aku belum sehebat itu hari ini. Tidak apa-apa kalau aku melakukan kesalahan. Aku tetap berharga, bukan karena prestasiku, tapi hanya karena aku adalah aku. Kalimat itu sederhana, tapi kekuatannya melumpuhkan kebisingan yang paling nyaring sekalipun. Untuk pertama kalinya, Raka tidak merasa perlu membuktikan apa-apa kepada pikirannya sendiri.
Perlahan, otot-otot di bahunya yang selama ini tegang tanpa ia sadari mulai mengendur. Rahangnya tidak lagi terkatup rapat. Ia mulai merasakan berat tubuhnya yang tenggelam di kasur dengan nyaman. Suara jangkrik di luar jendela tidak lagi terdengar mengganggu, melainkan menjadi lagu pengantar tidur yang ritmis. Pikirannya yang tadi berjalan mondar-mandir, kini mulai ikut berbaring di sampingnya. Di malam itu, sebelum jam dinding sempat menyentuh angka 2 pagi, Raka sudah jatuh ke dalam kegelapan yang damai. Bukan kegelapan yang menakutkan, tapi kegelapan yang memeluk. Ia tertidur tanpa perlu berperang terlebih dahulu. Beberapa minggu telah berlalu sejak malam di warung kopi itu. Raka masih seorang pekerja keras. Ia masih bangun pagi, menghadapi tenggat waktu, dan sesekali masih melakukan kesalahan kecil. Pikirannya, tentu saja sesekali ia masih kembali menjadi berisik. Perbedaannya adalah Raka tidak lagi panik saat suara-suara itu datang. Ia telah belajar untuk menjadi pendengar yang bijak. Saat pikiran overthinking datang mengetuk pintu, ia tidak lagi menguncinya rapat-rapat dengan penuh ketakutan. Ia membiarkannya masuk, duduk sejenak, lalu membiarkannya pergi kembali seperti awan lewat di langit. Ia belajar mendengar tanpa harus percaya pada setiap kata yang diucapkan pikirannya. Sekarang, mari kita bicara kepadamu yang sedang mendengarkan ini. Mungkin saat ini kepalamu juga sedang terasa penuh. Mungkin ada suara-suara yang sedang mengingatkanmu tentang pekerjaan esok hari, tentang kesalahan masa lalu, atau tentang ketakutan akan masa depan yang belum terjadi. Dengarkan ini baik-baik. Mungkin pikiranmu berisik, bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu gagal mengendalikan dirimu sendiri, tapi mungkin pikiranmu berisik karena ada bagian dari dirimu yang sudah terlalu lama merasa takut sendirian. Ada bagian kecil dalam dirimu yang hanya butuh diakui, bukan disuruh diam. Bernafaslah, tarik nafas yang dalam, tahan sejenak, dan lepaskan semuanya perlahan. Rasakan bagaimana udara yang dingin masuk ke paru-parumu, dan bagaimana kehangatan keluar saat kau menghembuskannya. Kau tidak perlu menyelesaikan semua masalahmu malam ini. Kau tidak perlu memiliki semua jawaban saat ini juga.
Dunia bisa menunggu, pekerjaanmu bisa menunggu, bahkan ketakutanmu pun bisa menunggu sampai besok pagi. Untuk saat ini, satu-satunya tugasmu adalah membiarkan tubuhmu beristirahat. Biarkan dirimu menjadi seperti Raka. Berdamailah dengan kebisingan itu hingga ia lelah sendiri dan tertidur di sampingmu. Rasakan bantalmu yang menyangga kepala dengan lembut. Rasakan selimut yang menjagamu tetap hangat. Ruangan ini aman. Waktu ini adalah milikmu. Sunyi malam ini bukan lagi musuhmu, tapi kawan yang datang untuk menyelimutimu. Selamat tidur. Biarkan pikiranmu beristirahat, karena esok adalah hari yang baru dan kau sudah melakukan yang terbaik hari ini. Cukup tenang dan tidurlah.